Pemirsa, gara-gara masalah sepele, seorang pria aniaya 3 orang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu diantaranya kritis dengan luka tusuk di bagian perut. 3 korban anak berinisial NS, OS, dan SS. Warga Jalan Masjid Gang Dahlia 7, Bandar Kalipah, Percut Setuan, Deli Serdang nyaris tewas setelah dianiaya seorang pemuda berinisial RS di depan rumahnya. Ketiga bocah malang tetangga korban tersebut mengalami luka tusuk akibat senjata tajam di bagian perut dan tergeletak di lokasi kejadian. Pelaku melakukan aksinya diduga karena sakit hati sering diejek oleh ketiga korban yang merupakan satu keluarga. Pemirsa, 3 orang anak di Medan ditusuk seorang pria. 2 dari 3 bocah kakak beradik tersebut meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana situasinya saat ini di lokasi? Sudah ada rekan kami di sana, Wanasari. Selamat pagi, Wanasari. Bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Selamat pagi Ginka dan pemirsa. Beberapa saat yang lalu 2 dari 3 korban ini baru saja tiba di rumah duka, dan saat ini rumah duka persisnya di Gang Dahlia 7, Percut Setuan, Deli Serdang ini sudah mulai ramai didatangi keluarga maupun kerabat orang tua korban begitu. Dan peristiwa ini sangat tragis begitu karena ini adalah rumah korban, pemirsa, dan kami ingin menunjukkan persis di depan rumah korban ini adalah rumah pelaku. Jadi bisa dikatakan ini tetangga yang sangat dekat begitu, karena rumah-rumahnya saja yang rumah korban 04 dan rumah pelaku adalah 05. Nah, sejauh ini masih banyak informasi yang simpang siur beredar terkait motif mengapa pelaku tega menganiaya ketiga anak yang berusia 2 tahun, 4 tahun, kemudian 6 tahun, dan 2 diantaranya meninggal dunia begitu. Dan kami mungkin bisa menggali beberapa informasi yang kami coba gali dari petugas atau pejabat desa setempat, yaitu Bang Faisal Abdau selaku Kepala Dusun 13 Kecamatan Percut Setuan ya Bang ya. Oke. Bang, sejauh yang Abang pahami, kira-kira latar belakang kenapa pelaku melakukan penganiayaan terhadap 3 bocah ini apa Bang? Kalau latar belakang, ya ini berita masih simpang siur ya. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib, kepolisian. Itu. Bang, sebagai pejabat yang ada di daerah sini, apakah pelaku memiliki keterbelakangan mental ataupun memiliki kelainan ataupun penyakit sehingga tega menganiaya anak-anak ini, Bang? Menurut pengetahuan saya informasi dari warga juga kan, memang si pelaku punya ada sedikit kelainan, sedikit penyakit ya. Jadi kalau dia udah umat penyakitnya itu, dia seperti tidak bisa menahan emosi lagi gitu. Kalau perilaku umumnya saat dia bermasyarakat ya baik, berinteraksi baik, komunikasi baik, dan juga ramah kan. Ya saya kenal ya orang yang baik lah. Saya pun nggak menyangka juga bisa dia tega untuk menghabisi bocah-bocah ini. Oke. Mungkin boleh kemari Pak, kita ngobrol sebentar. Mungkin boleh cerita ini pelaku sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah berapa lama mereka bertetangga, maksudnya begitu? Kalau udah lama ya, memang ini kan dulunya juga rumah ibu dari pelaku. Jadi setelah ibunya meninggal, pelaku tetap tinggal sendiri di sini. Gitu. Udah lama kok. Bang, kita ingin menggali lebih dalam lagi, kira-kira bagaimana kronologis peristiwa ini terjadi sehingga 3 bocah sudah terkapar di lokasi. Nah, jadi saat itu sekira pukul 11 ya, ada masyarakat yang datang ke rumah mengabari saya bahwasannya di sini telah terjadi pembunuhan. Saya dengan panik juga saya kejar kemari. Saya lihat udah tergeletak tuh korban kan itu. Tiga. Jadi ada juga bagian masyarakat yang menolong saya untuk mengevakuasi kan. Tapi yang saya tolong juga yang maaf cakap itu ada korban yang
si atas nama si Deren itu kan kondisinya parah, tapi saya lihat masih hidup. Jadi saya lakukan penyelamatan lah. Saya ambil kain, saya bungkus, saya larikan ke Mitra Medika. Sempat melihat pelaku nggak Bang setelah kejadian itu? Kalau pelaku nggak terlihat lagi karena pada saat kemarin pelaku udah tidak ada di rumah pun tidak ada. Informasi dari warga setempat katanya pelaku mengambil sepeda dan keluar dari gang ini. Bang sebagai pejabat di lingkungan ini mungkin Abang pernah menerima laporan ataupun keluhan warga mengenai pelaku dan korban mungkin pernah terlibat cekcok ataupun ada ketidakcocokan? Kalau itu nggak ada ya, mungkin nggak ada. Memang saya pikir gang ini selalu kompak, selalu guyup karena ini kan gang ini kita non muslim semua kan ya. Saya pikir orang kita Batak kan memang orangnya guyup kan gitu. Jadi nggak ada berita sebelumnya sampai ke saya ada masalah atau apa. Dan jika ada pun saya akan turun langsung untuk memediasikan kan. Pelaku sempat mengaku bahwasannya dia merasa puas dengan melakukan itu. Artinya apakah sebelumnya ada dendam pribadi Bang? Yang Abang ketahui. Kalau itu memang saya juga simpang siur beritanya ya. Jadi memang kalau itu sepenuhnya saya serahkanlah kepada pihak kepolisian untuk mengungkapnya. Gitu. Bang Faisal, terima kasih atas waktunya. Ya, pemirsa. Ya, terakhir Bang pertanyaan, mohon maaf ini saya menyambung pertanyaan tadi. Antara dua keluarga ini kira-kira hidupnya harmonis nggak sih Bang? Ya, yang saya tahu kan memang kalau si pelaku tinggal sendiri di rumah ini. Karena kalau yang korban ya harmonis, ya bertetangga ya sebagaimana biasanya kan gitu. Nah. Sekali lagi terima kasih Bang Faisal. Ya, satu korban yang merupakan Nathan, maksud kami Nathan Simarmata ini berusia 6 tahun. Ini kondisinya masih dalam perawatan di rumah sakit karena luka juga yang diderita oleh korban, dan sudah 2 jenazah ini yang sudah disemayamkan di rumah duka. Ini juga rencananya hari ini akan dimakamkan. Ginka.